Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir. Melanjutkan bacaan kita, yaitu masih pada halaman 134. Ya, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-210. Ya, ayat yang ke-210 daripada surah Al-Baqarah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikah, ay ma yantaziruna syai'an illa an ya'tiyahumullahu yawmal qiyamati li faslil qada'i bainal khalaiqi haitsu tanshaqqu as-samaa wa yanzilul jabbal azza wa jalla fi zulal minal ghamami wa hamlatul arshi wal malaikah alladzina la ya'lamu kasratuhum illa Allah wa lahum zajalun minat tasbih yaquluna subhana dzil maliki wal malakut subhana dzil 'izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subhanalladzi yumitul khalaiqi wa la yamut
subuhun qudusun rabbul malaikati warruh wa qudiyal amru wa ila Allahi turja'ul umur ay intiha amrul khalaiq bil fadli bainahum fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wa ila Allahi wahdahu marja'un nas jami'an wal maqsud taswirun 'azimatun yaumal qiyamati wa haulaha wa shiddataha wa bayan anna al hakim fiha huwa malakul muluk jalla wa ala alladhi la mu'aqqiba li hukmihi wala raddan li qada'ihi wa huwa ahkamul hakimin wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-210 ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan bagaimana nanti ya kehidupan orang-orang ya setelah mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di padang atau di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Ya, mereka akan dimintai pertanggungjawabannya tentang amal-amal, ya, tentang perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, ya, semasa manusia berada di dunia yang fana ini, ya. Nah, nanti di situ akan ketahuan, ya, siapa mereka yang akan menjadi penghuni surga, siapa di antara mereka yang akan menjadi penghuni neraka. Ya, ini Allah akan jelaskan pada ayat yang ke-210 daripada surah Al-Baqarah. Ya, Allah berfirman, hal yanzuruna. Ya, hal di sini merupakan isim istifham. Ya, artinya isim istifham adalah isim yang bentuknya suatu kata tanya, ya, atau pertanyaan. Ya, tapi di sini tidak semua pertanyaan itu ya harus ada jawabannya. Ya, nah di sini ketika mereka itu ya Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan ya mereka ya bagi orang-orang yang beriman mereka meyakini itu pasti akan apa terjadi ya dan itu pasti bakal ada ya. Namun bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, mereka tidak apa? Tidak meyakini bahwasanya akan adanya apa? Hari kebangkitan atau yaum al-hisab, ya, hari perhitungan, ya. Nah, Allah jelaskan di sini, ya, hal yang turuna tidaklah mereka, ya, yang turun di sini bukan yang artinya melihat, bukan, ya. Tuh, yang turun ini artinya intizar, menunggu, ya, intazara yantaziru intizar, yantazirun, ya, dan tidaklah mereka menunggu atau menanti, ya. Apa yang mereka nantikan, ya, apa yang mereka tunggu, illa ayyatiyahumullahu, ya, kecuali yang mereka harapkan adalah Allah akan datang kepada mereka. Ya, ini berarti bagi orang-orang yang apa? Yang iman, orang-orang yang memiliki keyakinan. Ya, karena orang-orang yang beriman seperti ayat-ayat atau penjelasan yang sudah saya jelaskan pada pertemuan beberapa minggu yang lalu, ya, orang-orang yang beriman itu ketika ingin berjumpa dengan Allah, ya, itu sesuatu yang apa? Diharapkan, ya, sesuatu yang diinginkan, ya, yang diibaratkan itu kalau dalam peribahasa, ya, ketika kita akan berjumpa, ya, dengan orang yang menjadi kekasih kita, ya, kita sudah tidak berjumpa, tidak bertemu sekian lama, ya, suatu saat kita akan dipertemukan,
ya dengan orang yang selama ini kita cintai dan dia pun mencintai kita. Ya, itu betapa ya atau istilah dalam bahasa Arab itu ya istilahnya itu apa namanya? Asyikun. Ya, suatu apa sih? Kerinduan. Ya, kerinduan yang sangat ya saat mereka itu atau orang tersebut akan berjumpa dengan orang yang apa? Yang dia kasihi dan orang tersebut juga mengasihi dia. Ya. Nah, di sini orang-orang yang beriman ketika mereka akan berjumpa dengan Allah, ya, itu suatu harapan penantian yang memang selama ini mereka apa? Mereka nanti-nantikan. Ya, harapan mereka itu. Ya, nah ketika kita berpisah dengan istri kita aja contohnya, ya, dengan anak-anak kita, dengan cucu kita, ya jangan jauh-jauh. Bagi saudara-saudara kita ini yang sedang melaksanakan ibadah haji contohnya, ya itu kan ibadah haji yang reguler, waktunya agak lama tuh, ya sekitar 40 hari, ya. Padahal masa 40 hari itu kita tidak apa namanya tidak mutlak nggak ada hubungan, ya kadang kita nelpon, ya kadang kita ngapain video callan, ya sama orang atau sama anak istri kita itu, ya tapi meskipun dalam hal kita nelpon ataupun video call itu, ya itu secara naluri manusia itu belum apa bisa mengobati sebelum kita ngapain bertemu secara langsung, ya sama ketika kita ibadah ya kepada Allah, ya kita kan mengharap pengen banget ya ketemu langsung dengan Allah, ya makanya kita berusaha lah, ya kalau kita rindu sama Allah, Allah lebih rindu lagi sama kita. Ya tapi kalau kita nggak rindu sama Allah, ya Allah nggak bakal rindu sama kita, ya itu. Nah, makanya saat kita akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik adalah apa? Kita siapkan ya sesuatu hal-hal yang diperlukan dalam rangka kita apa? Untuk menjumpai Allah. Ya, artinya kita menjumpai Allah itu ya dengan apa? Betul-betul bawa apa? Bawa bekal. Ya, bawa amal yang banyak ya yang nantinya Allah akan apa? Memberikan sesuatu ya kebaikan buat kita, memberikan apa? Balasan buat kita setelah kita apa? Beramal kebaikan waktu kita di dunia ini, ya itu. Fi zulalin minal ghamami wal malaikah. Ya. Di situ juga bukan saja Allah yang mereka harapkan, ya, akan tetapi juga siapa? Para malaikat. Ya. Ngapainnya para malaikat kok mereka orang beriman juga mengharapkan? Karena kita tahu para malaikat itu kan ada yang ditugaskan untuk mencatat amal-amal kebaikan. Ya, ada yang ditugaskan untuk mencatat amal-amal keburukan. Ya, nanti itu para malaikatlah yang akan membawa daftar buku catatan kita. Ya, malaikat itulah yang akan melaporkan. Ya, kata Allah nanti wahai ya Raqib, mana catatan si fulan? Dikasih oleh siapa? Malaikat Raqib. Ya. Malaikat ya, Atid ditanyai, Atid mana catatan ya amal keburukan hamba-hambaku? Dikasih malaikat Atid. Ya, di situ yang mereka apa? Yang mereka harapkan, ibarat kata itu ya kita pengen tahu siapa sih sebenarnya ini yang bakal jadi juara contohnya. Ya, siapa ini yang akan menjadi orang-orang pilihan. Ya, itu. Kenapa? Karena disitulah mereka sangat mengharapkan kedatangan Allah dan kedatangan para malaikat-malaikatnya yang akan melaporkan ya semua catatan-catatan harian kita selama kita waktu hidup di mana? Di dunia ini. Ya. Apakah ada yang terlupa malaikat itu mencatat? Enggak ada. Ya. Satu kesalahan ya saja itu tidak ada. Ya, yang pasti para malaikat itu
mencatat sesuai apa yang memang Allah perintahkan. Ya, nggak ada yang namanya malaikat itu bisa apa ya, kita sogok, nggak ada. Ya, atau kita apa itu, kita bayar, nggak bisa. Ya, makhluk yang paling taat adalah para malaikat. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum, para malaikat itu tidak pernah membangkang, ya, menolak ya apa yang menjadi perintah Allah kepada mereka. Ya, makanya dikatakan wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu berbuat ya atau mengakukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita bersyukur Pak, yang Allah tugasin ya untuk mencatat amal-amal kita para malaikat. Ya, coba manusia pasti bakal bisa diapain? Ya, bisa berabi itu, tercurang oleh apalah ya. Ntar ada namanya nepotisme, ya, ngelihat namanya ras lagi, ngelihat apa lagi, kelompoknya, partainya, ya kan, lihat ormasnya, ya. Nah itu nggak bisa. Tapi kalau para malaikat itu mutlak dia mencatat tidak pandang bulu siapapun dia, apapun jabatannya di dunia, bukan menjadi alasan ya bagi malaikat untuk mencatat suatu kesalahan. Kalau itu suatu kesalahan yang dilakukan, ya, bahkan malaikat raqib pun bukan menjadi alasan untuk mencatat suatu kebaikan, meskipun kebaikan itu dilakukan oleh orang-orang yang secara pandangan mata manusia orang-orang lemah, ya, meskipun dia seorang budak, ya, orang Habasyi, ya, tapi dia itu apa? Melakukan kebaikan. Malaikat raqib pasti akan mencatat kebaikan-kebaikan tersebut, ya. Presiden kalau dia salah tetap dicatat salah, ya. Orang miskin, orang lemah, orang tidak mampu, kalau dia benar dicatat suatu apa? Kebaikan, ya. Itu makanya orang beriman sangat sekali menantikan kedatangan Allah pada hari kiamat nanti, ya. Gitu. Fi zulalin minal ghamam, ya, nanti itu Allah dan para malaikat itu, ya, ibarat kata itu datang dalam naungan awan, ya, di bawah, ya, tudungan awan. Ibaratnya Pak, ya, kalau dalam suatu upacara besar itu ya, upacara apa itu, ya, upacara kenegaraan lah, ya kan, kan sebelum yang namanya pimpinan atau presiden datang, itu semua barisan sudah pada rapi tuh, pada rapi semua itu, ya, sudah disusun sedemikian rupa, ya. Nah nanti pada acara inti atau puncaknya baru dihadirkan, ya, tuh nanti MC akan membacakan atau pembawa acara akan membacakan, ya, kepada para peserta upacara diharapkan, ya, untuk ya hormat kepada Bapak Presiden yang beberapa saat lagi akan memasuki ruangan, ya kan, itu sama, ya. Jadi Allah nanti datang dengan para malaikat itu, datang dinaungi oleh apa? Oleh tudungan yang namanya, ya, tudungan yang pakai awan, bukan pakai payung, ya, bukan pakai alguju, bukan pakai pas apa itu, pas pampres, bukan, ya. Allah sendiri yang membuat, Allah sendiri yang bisa melakukan apa yang Allah inginkan, ya. Datang ibarat dengan apa tuh, ya, dengan tudungan, ya, awan yang begitu indah, ya, itu awan yang mengikuti Pak, ya, bukannya minta tapi awan yang mengikuti. Kenapa? Karena awan itu sendiri ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Baik. Ayyama yantaziruna syai'an. Ya, mereka tidaklah menantikan sesuatu illa ayyatiyahumullahu yaumal qiyamah, kecuali yang mereka nantikan adalah kedatangan Allah pada hari kiamat. Ngapain? Lifaslil qada'i bainal khalaiqi, ya, untuk menghukumkan semua makhluk-makhluknya, ya. Jadi semua makhluknya nanti itu akan apa ya? Dimintakan pertanggungjawabannya. Ya, ingat Pak, nanti semua tuh, ya, kita satu-satu akan dimintai pertanggungjawabannya. Mulai dari mata kita, ya, telinga kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, tuh semua bakal dimintai pertanggungjawabannya, ya. Karena pada saat itu nanti, ya, yang berbicara bukan mulut lagi,
ya, yang berbicara semua anggota tubuh dia akan berbicara secara langsung. Ya, dalam surah Yasin secara tegas Allah Subhanahu wa taala jelaskan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kata Allah, ya, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka. Ya, kami gembok mulut-mulut manusia itu. Yang biasa ngomong adalah mulut, tapi nanti di hari akhirat, ya, di hari kiamat, itu mulut berhenti tugasnya. Ya, siapa yang akan menjadi bicara nanti? Semua anggota. Dalam surah Yasin itu dikatakan apa? Tuh, yang berbicara pertama apa? Tangan kita. Ya, tangan kita berbicara, ngomong Pak. Ya, itu. Ya, kalau kita di hadapan persidangan dunia yang ngomong kira-kira tangan apa mulut? Mulut. Ya, kali itu hakim nanya, ya, terdakwa silakan tangannya bicara. Benar kayak gitu? Ada, nggak bisa. Ya, terdakwa silakan mulut suruh bicara apa? Kakinya suruh bicara. Bisa? Nggak bisa. Ya. Tapi kalau pengadilan Allah itu nanti, ya, itu semua anggota akan bicara. Ya, yang dicontohkan dalam surah Yasin itu tangan apa? Dan kaki kita. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki akan menjadi saksi, ya, bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang kamu kerjakan. Ya, tangan kita dia akan bicara dulu. Tangan waktu itu orang saya sangat sehat, tangan saya bagus, ya, dipakai buat apa ya? Ngambil barang-barang orang doang gitu. Ya, suruh bawa barang-barang yang haram. Ke tangan ngomong nanti. Ya, enggak disuruh bawa Al-Qur'an, enggak disuruh bawa apa tuh bekerja untuk kebaikan-kebaikan, ya, bantuin orang nanti kalau korban, enggak yang begitu-begitu. Ya, tapi digunakan untuk yang apa? Yang haram, untuk mencuri ataupun melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Ya, kaki pun demikian akan menjadi saksi. Ya, ya Rabbi, ya, aku sebagai kaki ini berbicara dulu waktu di dunia. Ya, kaki nih yang dipakai sama tupulan katanya dipakai buat jalan ke tempat-tempat yang kagak-kagak contohnya. Ya, dipakai untuk nyawer contohnya. Ya, dipakai untuk nyaksiin, ya, tontonan-tontonan yang enggak pantas tuh. Ya, tapi kalau untuk jalan ke majelis taklim, ya Rabb, ini kaki ini mohon maaf aneh enggak pernah dipakai. Ya, tuh kaki ngomong, ya, bukannya mulut yang ngomong. Ente enggak pernah diajak ke majelis taklim, kagak ya Allah katanya. Tapi ente ada, gua nungguin kata tuh kaki. Ya, berat kayaknya kaki itu untuk dilangkahin waktu kalau ada kebaikan-kebaikan. Ya, tapi kalau yang sifatnya hura-hura, apalagi maksiat, semangat banget saya diangkat katanya gitu. Ya, enteng tuh kaki kayaknya tuh. Ya, ini kaki yang ngomong. Ya, kenapa? Karena di situ, ya, sudah akan jelas dimintai semua pertanggungjawabannya. Mata begitu juga mata. Ya, mata digunain bukan buat melihat Al-Qur'an, bukan buat ngaji, ngeliatin kitab, ngeliatin buku, tapi ngeliatin apa? Yang haram-haram, nonton yang kagak-kagak, ngeliat yang diharamkan. Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya awas Pak. Ya, kita nih satu detik pun kita tidak akan pernah terlewatkan dari pengawasan Allah. Ya, satu detik pun kita tidak akan terlepas dari CCTV Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana saja kita pada, di tempat kayak apa, gelap, tertutup, terpencil, Allah pasti tahu, malaikat pasti tahu. Ya, logika kita bilang, Ustaz, kan malaikat cuma 2 raqibnya atid, emang dia bisa nyatet? Ente jangan nanya gitu, itu urusan Allah. Ya, Ustaz, emang tuh nggak ketukar, manusia kan miliaran, ente jangan pakai otak. Ya, pakai iman. Ya, kalau pakai otak kita nggak mampu. Coba aja malaikat cuma 2 yang disugasin, tapi mencatat, ya, miliaran orang yang ada di dunia ini. Kali gitu ketukar, ya kagak. Ya, kalau di dunia bisa.
Jangankan ketukar, jelas-jelas yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu ya. Kalau ketukar kebaikan saya ketukar sama Bang Rohim, enggak mungkin. Ya, itu udah sama. Ya, itu pasti semua tidak akan terlepas dari pantauan CCTV Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah kita ya ada suatu ya keyakinan kalau kita pernah atau bisa terlepas dari awasan ataupun ya pantauan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah. Ya. Ini kita semua nih Pak lagi di masjid kayak gini, emang kagak direkam ya malaikat nih? Direkam. Ya, CCTV-nya itu hidup kelihatan tuh, ya, ngaji, ada yang megang kitab, ada yang enggak, ada yang nyenderan, ada yang melonjak, nanti kelihatan enggak? Kelihatan semua nanti itu. Ya, itu semua apa ya? Kelihatan di CCTV Allah Subhanahu wa taala. Kita mau bohong, enggak mungkin. Enggak bisa. Kita bohong, Allah kasih. Lu benar ngomong gitu. Benar ya Allah. Lu mau lihat videonya? Kasih lihat tuh. Mana lu situ enggak ada kan di Alinabah ngaji kan katanya. Ya, kalau lu bilang ngaji, lu ada di situ. Ya, kalau lu bilang ada, pasti kerekam di sini. Buktinya apa? Enggak ada. Makanya enggak akan bisa kita sedikit pun ya untuk bisa lari dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi saya katakan, kita semua nih Pak makhluk ya, semua yang ada di dunia ini, manusia, tumbuhan, hewan itu berada dalam apa? Genggaman ataupun pengawasan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi yang bakal dimintai pertanggungjawaban cuma manusia saja. Ya, manusia jelas karena ada yang baik, ada yang enggak baik. Kalau setan udah jelas tuh, bakal penghuni apa? Penghuni neraka ada tuh. Binatang udah jelas, tumbuhan udah jelas enggak dimintai pertanggungjawabannya. Hanya kita yang manusia ini bakal dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan enggak tanggung-tanggung Pak, saat kita dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, itu semua manusia yang ada di dunia ini nyaksiin. Ya, semua, bukan dipanggil atu-atu ya. Ustaz Faruk sini maju atu, bukan. Ya, semua makhluk tuh ngelihat, ya, manusia semua nyaksiin. Ya, atau kita pikiran, ya ntar ada malu dong Ustaz, boro-boro kita malu Pak. Ya. Itu kan gambarannya saja, kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar itu dalam keadaan seperti kita waktu dilahirkan. Ya, ibarat kata apa ya? Ada gak orang dilahirin pakai pampers? Nggak ada kan? Ada gak orang waktu pas lahir udah pakai celana? Ada gak? Nggak ada. Ya, semua gambaran kita seperti itu tuh. Ya, orang bilang, ntar kita bisa ngeliat-ngeliat dong Ustaz. Ya Allah, nggak ada pikiran ngeliat-ngeliat kayak gitu. Ya, yang ada di benak pikiran kita itu, gua ini surga apa neraka gitu doang. Ya, tuh. Kalau kita punya keyakinan sendiri, kita orang apa nih selalu rajin ini rajin itu belum tentu Pak kita masuk surga. Ya, karena apa? Karena Allah tahu apa yang menjadi niat kita. Ya, pandangan kita, ya, menurut kita, saya kan baik banget ya. Ya, kalau majelis taklim di mana aja saya hadir. Ya, sholat nggak pernah ketinggalan jamaah di masjid. Ame orang baik, ya kan? Tapi Allah tahu niat kita itu apa. Nah, itu nggak ada apa-apanya di mata Allah. Makanya jangan heran nanti suatu saat di hari kiamat, Pak, ada orang yang nyari kebaikan yang banyak yang pernah dikerjain, tapi begitu ditimbang nggak ada apa-apanya sama. Ya, ada nggak yang begitu? Banyak, ya, banyak banget. Dia merasa sedekah nggak pernah tinggal, puasa Senin Kemis apalagi, ya, silaturahim nggak pernah putus, ya. Tapi ada niat nih yang salah, pada Allah itu habaan mansura, itu seperti fata morgana saja lah, ya. Ibarat kata lu pikir emang itu benar semua tuh kerjaan lu, ya. Aku nggak bisa dibohongin kata Allah. Ya, apa yang kamu lakukan itu bukan karena aku katanya, ya, tapi karena yang lain. Makanya sekarang inti jangan nyari dah, ya. Dulu yang lo pengen lo udah dapat di dunia kan, udah, ya udah. Sekarang di akhirat aku nggak berikan lagi. Ya, jangankan yang orang biasa Pak, orang alim aja, ya, orang pinter aja,
Itu kata Nabi, nanti orang yang pertama kali bakal dijeblosin ke dalam api neraka. Ya, kenapa? Karena ketika dia itu ya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fulan sini. Datang tuh fulan, ini seorang ustaz nih contohnya dalam riwayatnya. Ya, dia datang mengatakan, ya, apa yang kamu kerjakan waktu di dunia? Aku waktu di dunia ngajar ngaji, ngajar majelis taklim. Murid saya banyak ribuan bahkan jutaan. Ya, enggak tanggung-tanggung. Terus saya pantas dong ya Allah, sekarang saya minta surga-Mu. Oh gitu. Ya, kata siapa? Kata Allah. Ya, lu mau lihat sekarang? Ya, yang lu bilang tadi benar atau enggaknya? Dikasih lihat sama Allah tuh. Ternyata pas ditimbang apa? Enggak ada apa-apanya. Ya, itu. Nah, akhirnya apa? Itu hamba yang begitu itu apa? Dicemplungkan ke dalam api neraka pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang punya profesi sebagai ya ustaz, kiai, ya ulama, tapi naudzubillah dia tidak menjadikan status ulamanya dia itu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia hanya pengen liyubahi bihil ulama. Kamu belajar, kamu ngajar, kamu pintar bukan karena aku, kata Allah. Biar orang manggil kamu tuh kiai kan gitu. Biar orang manggil kamu ustaz, biar orang manggil kamu ulama, ya. Itu udah kamu dapatin dunia. Udah, ya sekarang enggak ada apa-apa yang ada. Percuma kamu itu mengharapkan sesuatu dariku sekarang gitu. Ya. Tuh, makanya ya lagi itu nanti Allah akan membuktikan ya pada hari kiamat lifaslul qada bainal khalaiq, ya gitu. Haitsu tanshaqqu as-sama' wa yanzilul jabbar 'azza wa jalla fi zulalin minal ghamam. Ya, saat ketika itu pun tanshaqqu as-sama', ya, langit itu terbelah. Coba bayangkan. Ya, langit terbelah karena Allah datang. Ya, Allah dan para malaikat itu datang, langit terbelah, Pak. Ya, saking apanya tuh? Saking takutnya tuh makhluk ya dengan sang raja yang maha raja. Ya, dengan sang penguasa yang maha kuasa. Ya, dengan yang maha besar yang paling besar. Ya, tuh. Semua tuh tunduk tuh, bahkan langit saja pecah tuh, ya, ya. Wa yanzilul ya, wa yanzilul jabal 'azza wa jalla. Kemudian Allah turun ya fi zulalin minal ghamam, di bawah naungan awan, dipayungi oleh awan ya, wa hamalatul arsy ya, dan juga membawa arsy. Tuh, arsy itu kalau para ulama mengartikan itu al-arsy itu adalah istana, singgasananya Allah. Jadi ibaratnya Pak, ya kan, kalau orang lagi acara apa namanya sih? Pengantin. Ya kan, itu kan kendaraannya harus dibedain kan begitu. Ya, orang naik outlet dia mah naik Mercy kan begitu. Ya, kenapa? Nganten. Ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Ya, datang seketika itu tuh ya, istana singgasana Allah itu pun ikut datang bersama Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak mulianya, Pak. Betapa di situ Allah ya jelas-jelas menunjukkan nih aku nih. Ya, Rabbuka wa Rabbul Alamin, Tuhan kamu dan Tuhan semua alam yang selama ini kamu sembah, inilah aku, mampu membawa singgasana di hadapan kalian. Ya, beginilah aku. Coba baru kita merasakan keindahan dan kesenangan yang luar biasa, kita bisa berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya, deg-degan semua manusia itu. Begitu Allah masuk lewat, ya, mulai baru tambah itu Pak. Ya, makanya orang-orang yang amalnya pas-pasan itu kan itu diibaratkan mereka itu nanti akan banjir keringat. Ya, ada orang yang keringatnya itu sedengkul. Ya, ada yang sepaha, ada yang sepinggang, ada yang seleher, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Itu tergantung kepada kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan tuh Pak. Kayak apa tuh? Ya, kalau kita saking takutnya paling kita kencing. Ya, nggak sampai banjir keringat, ya, dan keringat itu sampai membanjiri kita Pak. Bayangkan, ya, kayak apa tuh kita takutnya akan dipersidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, karena kita tahu itu adalah persidangan yang maha adil. Ya, persidangan yang maha apa? Maha bijaksana. Ya, itu. Wal malaikatu alladzina la ya'lamu kasratuhum illallah. Ya. Di belakangnya itu Pak, ada para malaikat yang ikut datang bersama Allah yang jumlahnya begitu banyak. Ya, jumlahnya begitu banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat yang datang bersama Allah saat itu kecuali siapa? Kecuali Allah sendiri yang maha tahu jumlahnya. Ya, kita bingung. Kita kan pengen kenal mana ya yang namanya Israel ya. Ya, mana sih yang namanya malaikat Ridwan penjaga surga? Mana sih malaikat apa itu? Malik yang penjaga neraka, ya kan? Malaikat tuh ya ditampakkan berdasarkan tugasnya Pak. Malaikat penjaga surga orangnya cakep, ya, Pak, wajahnya cakep. Tapi malaikat penjaga neraka kayak gimana coba? Ya, sangat menyeramkan. Ya, kalau kita nunjuk kali itu ya malaikat Malik penjaga neraka kali, nggak bisa kita tunjuk buru-buru. Ya, karena situ jumlah malaikat sangat banyak, tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Walahum zajalun minal ya Jabbar azza wa jalla. Maaf. Walahum zajalun minat tasbih, ya. Para malaikat itu Pak, ketika datang bersama Allah, mereka ngapain? Mengucapkan tasbih, enggak pernah berhenti malaikat bertasbih, Pak. Coba bayangkan. Ya, padahal di situ sudah hari kiamat, ya, sudah hari perhitungan, tapi tetap memang yang namanya makhluk malaikat itu ya selalu ngapain? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kan kita ingat coba di surah Al-Baqarah kan ketika Allah bilang kepada para malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, hai para malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Ya, apa jawab malaikat coba? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ya, wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, ya Allah, kenapa kok engkau akan menjadikan ya seorang khalifah yang datang dari kalangan manusia? Ya, mereka itu nanti akan berbuat kerusakan, akan saling membunuh. Ya, cukup ya Allah, kami ini malaikat yang selalu apa? Bertasbih kepada kamu ya Allah. Ya, itu. Ya, tapi Allah menjawab. Allah bilang, ya, inni a'lam ma la ta'lamun. Ibarat bahasa Betawinya, ente diam aja dah. Ane lebih tahu dari ente. Ya, ente diam aja, ente sukut-sukut aja dah. Ya, ane lebih tahu dari ente. Ya, manusia memang banyak, ya, tapi enggak semuanya manusia goblok. Pasti manusia ada yang benarnya juga. Kan gitu, ya. Itu. Nah, itu sampai hari kiamat saja coba malaikat masih ngapain? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan ucapan subhanalladzi zil malakil wal malakut. Maha suci Allah, ya, di atas raja para raja-raja. Ya, subhana, ya, zil izzati wal jabarut. Maha suci Allah yang maha perkasa dari yang maha kuat, ya. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Maha suci Allah yang selalu hidup dan tidak pernah mati. Ya, subhanalladzi yumitul khalaiq. Maha suci Allah yang mampu untuk mematikan makhluknya wala yamut, dan tidak akan mampu dia dimatikan. Ya, Allah bisa mematikan makhluk, tapi Allah enggak bakal bisa mati atau bisa dimatikan. Ya, itu para malaikat itu. Subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Ya, maha suci dan maha bersih, ya, Rabbul Malaikah, Tuhannya para malaikat, dan ya rohnya para malaikat. Itu ucapan-ucapan yang selalu diucapkan oleh para malaikat Allah meskipun mereka sudah datang pada hari kiamat bersama Allah, tapi untuk bertasbih malaikat tidak pernah berhenti. Terus tuh mereka ngapain? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qudiyal amru wa ila Allahi turja'ul umur, ya.
maka akan jelaslah seluruh perkaranya. Wa ilallahi turja'ul umur, dan semua urusan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada kita titip salam kali, ya. Ada kali orang tua nitip anaknya, tong ayah nitip ya, nanti kalau Tuhan tanya lu sampein dah, bapak lu lagi istirahat, bisa? Enggak ada, ya. Sidang di hadapan Allah Pak enggak bisa diwakilin, ya. Enggak ada alasan sakit kali gitu. Ada? Enggak ada. Ada alasan keluar negeri kali gitu? Enggak ada. Ya, sidangnya hadapan Allah semua harus datang. Enggak ada yang bisa mewakilin dan enggak bisa diwakilin. Orang yang bersangkutan datang di hadapan Allah. Kenapa? Karena semua urusan akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala, ya. Ai intaha amrul khalaiq, ya. Berakhirlah semua urusan-urusan makhluknya bil fasli bainahum, ya, dengan dibagi di antara mereka. Fariqun fil jannah, sekelompok di antara mereka masuk ke dalam surga. Wa fariqun fis sa'ir, dan sekelompok lainnya masuk ke mana? Ke dalam api neraka. Wa ilallahi wahdahu marja'un nas jami'an, ya, dan hanya kepada Allah lah semata manusia semuanya akan dikembalikan, ya. Wal maksud, yang dimaksud adalah taswirun uzmatun, ya, gambaran yang sangat besar, yaumul kiamah, pada hari kiamat, wa haulaha, dan juga, ya, apa namanya, ya, keputusan-keputusan, wa syiddataha, yang sangat tegas, wa bayan, dan juga suatu penjelasan, annal hakim biha huwa malakul muluk, yang menjadi hakim pada saat itu adalah siapa? Raja dari para raja-raja, ya. Dulu kan raja banyak Pak, ya, itu enggak ada tuh raja-raja. Yang ngaku raja dulu tuh Raja Namrud, Raja Fir'aun, Raja Abraham, ya, raja-raja yang hidup tuh zaman waktu di dunia. Enggak ada lagi yang bisa ngaku raja. Kenapa? Karena di situ ada rajanya para raja. Ya, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. La mu'aqqab li hukmihi, ya, wala raddan li qada'ihi wa huwa ahkamul hakimin, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Hakim yang sangat bijaksana, ya. Jadi enggak disamakan, enggak bisa kita samakan dengan pengadilan atau hakim-hakim yang ada di dunia, ya. Hakim di dunia bisa disogok, hakim di dunia bisa apa? Menjadikan yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, ya. Tapi kalau Allah tidak bakal bisa untuk disogok, ya. Summa qala ta'ala mukhataban rasulihi al-karim wallahu a'lam bissawab, ya. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan malam Sabtu yang akan datang, ya. Meskipun sedikit yang kita baca pada malam hari ini, satu ayat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, ya, sehingga menjadi suatu motivasi kita untuk kita mempersiapkan diri kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, mari kita isi hidup kita yang sementara ini, akhir umur kita yang masih ada ini, dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun bisa kita lakukan. Terutama kita berada di bulan, ya, bulan hurum ini Pak, ya, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ini 3 bulan turut-turut nih, bulan hurum nih, ya, bulan yang dimuliakan Allah. Ayo kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena kalau kebaikan kita isi, kita lakukan, Allah akan melipat gandakan kebaikan yang kita lakukan. Ya, sebaliknya ketika kita bermaksiat, Allah pun akan melipat gandakan dosa atas kemaksiatan yang kita lakukan di 3 bulan ini turut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nanti bisa sendiri itu bulan Rajab, ya, masih lama. Ya, ayo 3 bulan ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Ya, ini Zulqa'dah tinggal beberapa hari lagi. Nanti masuk Zulhijjah, akan ada Idul Kurban, Idul Adha. Yang punya keperluasan rezeki kurban silakan, ya. Di mana saja, ya, semau Bapak ingin berkorban, kita ada masjid sini, ingin gabung di masjid silakan di masjid. Yang di yayasan silakan.
ya, di mana saja insya Allah itu akan dicatat sebagai kebaikan yang kita lakukan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, hidayah dan taufiknya agar kita bisa mengisi hari-hari yang ada di bulan Muharram ini dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.